Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24 saja langsung. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24. Ya, sudah dapat katakan amin. Saya baca, semua perhatikan firman Tuhan. Ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ayat 25. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk, dikatakan kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah, jadi dihabiskan, habis. Saudara baca sama-sama sekarang ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara baca ke depan. Ada satu warning yang bisa kita Anda perhatikan baik-baik. Saudara perlu perhatikan baik-baik. Kadang-kadang anak Tuhan itu sudah bertumbuh tapi jatuh bangun. Jatuh bangun. Bahkan kadang-kadang saya ngomong jujur, tidak bertumbuh sama sekali. Ada orang-orang yang lagi down, sangat down. Saudara sebenarnya perhatikan, untuk keluar Sodom Gomora itu ada aturan sebenarnya. Aturannya cuma satu, jangan menoleh ke belakang. Tapi dilanggar, itu masalahnya. Saya tahu kadang-kadang anak Tuhan itu udah terima nubuatan, sudah terima apapun yang Tuhan siapkan, tapi tidak masuk juga. Kenapa? Karena ada yang dilanggar. Kalau ngomong sama saya masih, kalau Anda masih ingat ya, saya bicara 2-3 bulan lalu. Itu fanbase yang lain semua ngerti, saudara. Indonesia akan terjadi goncangan. Jadi kalau ada bencana, maaf saudara, seperti yang saya baik-baik sepeda. Saudara perlu ngerti maksud Tuhan di baliknya. Memang kita perlu berdoa bagi mereka, tapi maksud Tuhan di baliknya supaya apa? Supaya anak Tuhan itu bertobat. Ternyata banyak anak Tuhan kurang bertobat. Meskipun dia gereja atau meskipun dia pelayanan, tapi rohaninya itu tawar sekali. Daerah Kristen pun sama. Saudara perlu paham, di balik goncangan Tuhan itu membuat anak Tuhan sebenarnya kembali pada Dia. Sebetulnya, maka saya mau ingatkan ya, saya sebagai penasihat pelayanan, saya mau ingatkan baik-baik saudara. Tuhan punya aturan yang kadang-kadang kita tidak boleh langgar. Ada semua disiapkan, tapi ada faktor penentu. Faktor penentunya diri kita sebetulnya, diri kita sendiri, yang bisa buat kita masuk Kanaan atau gagal. Kebanyakan gagal. Bukan setannya, saudara. Setan manfaatkan faktor kita ini. Ada orang yang ngomong gini, Pak, kenapa kok selingkuh terus? Sudah dikonselingi, sudah begini. Itu apakah dapat sihir? Bukan sihirnya lagi, sihir dicampur sekarang. Tapi hatinya pengen selingkuh memang. Tetapi kok pelayanan, Pak? Pelayanan itu gak ada hubungan, perhatikan saya baik-baik. Saya minta Anda paham ya. Pelayanan itu tidak menyelamatkan. Saya udah ngomong buat Anda. Dari dulu saya ngomong, sebelum kenal kamu pun saya udah ngomong. Tuhan bicara sama saya, pelayanan tidak menyelamatkan. Nubuatan saya pun tidak menyelamatkan. Kalau buat dosa, ya mati masuk neraka. Beres. Jangan Anda bilang, Tuhan apa pelayanan. Tuhan ngomong, kamu gak bener. Ada banyak anak Tuhan sebenarnya simpel, perhatikan. Tuhan ngomong begini, suruh mereka keluar, jangan noleh ke belakang. Simpel. Tapi anak Tuhan itu makanya kadang-kadang susah diatur. Betul apa tidak? Sudah keluar, noleh terus. Enaknya kok sekarang ini ikut Tuhan banyak aturan. Dulu biasa-biasa, jadi mati-mati. Kalau seperti itu nyalakan siapa kira-kira? Nyalakan siapa? Nyalakan Tuhan. Betul apa enggak? Tuhan aku sudah doa puasa, sudah begini. Ternyata kerjaannya suka noleh ke belakang. Maka banyak orang kadang-kadang saya jengkel tuh. Dia bilang, dulu saya enak Pak, kok ikut Yesus sekarang kok malah susah ya? Itu noleh ke belakang gak? Kurang keras.
Yang garam terus. Enak saudara, langsung asam urat tinggi, garam terus. Pak, dulu saya ikut dunia ini, musuhnya saya sedikit Pak, ikut Yesus kok itu kok gesekannya makin tinggi. Ya Yesus. Dulu saya ikut Yesus biasa-biasa, gak pelayanan, puasa gak terlalu Pak. Sekarang dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa. Puasa pun mujizatnya belum jadi, perusahaan bukan tambah diberkati, malah nyaris disita. Makanya saya gak ngomong, Tuhan banyak anakmu murtad lama-lama itu, kalau gak kuat. Ada orang-orang pelayanan dengan aspek yang tinggi, supaya aku diberkati. Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan tuh ngerti karakter dan watakmu. Percaya saya saudara. Dia paling ngerti watakmu. Watakmu itu kadang-kadang ada yang ngerti ya. Saya ngomong agak campur-campur ya. Watakmu bahasa Jawa, bahasa ini. Watak kita ini loh kadang-kadang itu menghambat. Ada orang yang punya kebiasaan itu kadang-kadang saudara tahu ya. Saya dulu punya anak rohani. Kemana-mana itu mesti gak bawa dompet saudara. Ngerti ya? Jadi kalau suruh bayar makan apa, aduh lupa gak pak dompet. Sampai meret tuh, haleluya. Itu nanti itu watak itu sudah perlu dirombak itu. Atau dompet dibawa tapi gak bawa uang, itu lebih kurang ajar kan? Itu sudah watak pingin ditraktir. Ada tenggeng kagak bisa, kenapa? Itu namanya watak kurang ajar. Kamu harus ubah. Jangan ngomong ini memang setan. Bukan setan, kamu yang setan. Ngerti katakan amin? Orang lain akhirnya malas ngajak makan. Kenapa? Wataknya gitu. Kalau sini gak ada kok, luar negeri mana? Kok kenceng sekali ketawanya? Kenapa? Itu cetakan yang harus itu dibawa terus sampai tua. Sehingga orang yang ngerti. Kalau ngajak dia, jangan kamu tanyain uangnya, pasti dia ngomong, waduh duitnya gak bawa. Nah itu, tanya kartu kredit bawa, kartu kredit gak bawa. Nah, itu batang. Disinggung sampai hati, goblok sudah masuk neraka. Anak Tuhan tuh ditegur, apa? Tersinggung, malah ke belakang terus. Dia bilang gini, orang dunia ninggungnya gak kayak gini. Orang rohani itu kok kejam. Bukan, karena ini mulu jelek. Ngerti dulu, halo? Kurang keras. Amin. Karena kamu manusia. Saya ajari soal profetik. Ya. Orang biasa, orang rohani, masalah cuma ini Tuhan sampaikan. Orang rohani masalah cuma satu, apa? Dagingnya itu susah. Betul apa enggak? Kamu harus ngerti ya, ada watak orang memang perang. Wow, tapi ada watak diem. Tapi diem meledak belakangan itu lebih bahaya. Disakiti. Iya. Oh iya. Dipendem atau di rumah itu bisa goreng anjing, saya nggak ngerti. Tapi itu watak bahaya. Ada yang disangking disimpan jadi gila, so. Maaf saya ngomong jujur, gila di rumah. Kenapa? Iblis manfaatkan itu. Bisa gila, so. Bukan, oh ini gila karena diserang-serang. Betul, setan serang, tapi karena dia nggak berubah. Halo, ngerti yang katakan? Nanti bilang, Pak tolong ditengking. Betul ditengking. Saya ditengking kenapa kembali? Karena dia gak berubah, noleh ke belakang terus. Coba Anda pikirkan, coba Anda lihat maraton. Lari sama orang ke belakang, kira-kira gimana? Nyungsep goblok. Tahu enggak? Ngomongnya firman jagoan, tapi saya kasih tahu gak ada buktinya, jangan dengarkan. Ada amin? Kadang-kadang anak Tuhan itu pintar khotbah, soalnya buktinya gak ada. Itu jengkel. Saya hafal Pak, saya bilang, buktinya ada gak? Ya berat Pak, gak usah ngomong. Saudara tahu, kalau melihat saya saudara, istri Lot sebenarnya tidak perlu mati. Tapi kenapa noleh ke belakang? Saya sering ngomong ya, kita biasanya kan banyak saudara ya. Saya ngomong di kota-kota lain, ada yang habitat kota itu adalah kumpul kebo. Heran kok kumpul kebo dikumpulin itu mas, saya heran. Jadi berani satu rumah tapi nggak dinikahkan. Ngerti ya? Sampai kapanpun tidak bisa diberkati. Tuhan suruh ngomong sampai ngomong bawah duanya kacau, Tuhan suruh ngomong bla 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 begini. Termasuk orang pelayanan. Sudah tahu alasannya apa? Tak kasih tahu apa setan yang kerja. Dengar ya. Alasannya cuma satu, tidak mau terikat atau tidak mau, atau nanti kalau terikat dia takut tidak setia. Itu pun setan kasih keraguan. Betul apa enggak? Halo. Kurang keras.
Saya ngomong nikah. Oh Pak, nanti saya nikah takut selingkuh. Goblok bisa. Setuju? Gampang amin? Ngomong belum nikah kan pisau. Kenapa? Kamu komitmen tidak akan diberkati. Kenapa? Itu dalam perjinahan itu. Nah iso. Bapak memang begitu. Itu setan nih guys. Anda harus butuh hamba Tuhan yang harus keras. Kalau enggak itu enggak diberkati. Alasan apapun kamu pakai, setan ngomong, aku punya hak sama kamu. Mati. Alkitab lihat saya. Istri Lot mati. Ada orang-orang yang juga maaf ya, kerja tapi nipunya banyak, tidak akan diberkati. Jangan. Meskipun pakai ayat, nipunya pakai ayat. Beginilah firman Tuhan. Tidak bisa. Pointer triknya itu kurang ajar. Enggak, di sini nggak ada sekali lagi. Di planet luar planet sana banyak. Sampai di luar negeri sampai Indonesia banyak. Sebetulnya mereka tidak perlu binasa, istri Lot. Saudara ngerti ya? Sodom Gomora, perhatikan di depan. Sodom Gomora itu salah satu yang saudara ngerti ya? Sodomi dari kata Sodom. Saudara perlu ngerti ada dua tamu datang ke rumah Lot. Dengar baik-baik. Dua tamu itu angel. Maka saya sering ngomong ya, malaikat membawa pesan. Mereka datang, orang-orang sana ngomong apa? Keluarkan tamumu, kita mau pakai. Dalam terjemahan Yesus sebenarnya mau seks, sodomi. Karena angel tidak ada wanita. Jangan kok pria semua Pak, nggak ada jenis kelamin, tapi maskulin. Ngerti angkat-angkat. Jadi Anda jangan ngomong, wah saya tanya kok setan, malaikatnya ganteng-ganteng. Enggak itu saudara, itu memang begitu. Ada Pak, saya lihat malaikat cupid Pak, itu namanya sering nonton sinetron. Malaikat kan cupid ya, saya nggak ngerti, tapi apa yang mana-mana itu, nggak ada setan maaf, nggak ada malaikat begitu, nggak ada saudara. Ada amin? Atau Anda lihat, wah malaikatnya cantik-cantik, nggak ada saudara. Malaikat itu maskulin, ngerti katakan amin? Tapi dia bisa pakai lihat seperti orang. Bisa perhatikan, hanya temporary. Saya ajarkan. Saya ketemu malaikat berkali-kali. Ada anak rohani punya kartu penglihatan yang peka. Masuk kamar saya dia loncat. Kenapa? Ada malaikat penjaga. Saya bilang, kamu jangan usik-usik, kamu dipegang. Loncat. Nah, anak Tuhan sekarang apa? Kayak contoh tadi, Maya tadi malam kan WA. Itu tangannya itu gerak sendiri ngegas. Itu roh maut harus dipatahkan. Karena dengan saya kemarin ngomong ya, saya waktu pembicara retreat, saya bicara itu atmosfernya berubah jadi setan. Atmosfer jelek. Saya bilang ada apa ini? Ada satu wanita rambut panjang, rebah, dari berdiri jatuh. Blek. Begitu jatuh kan rambutnya nutupi semua, jarinya keluar. Tunjuk gini. Jangan takut sama setan ya. Ada amin ya? Kurang keras. Jangan nanti lihat kuburan dalam nama Yesus. Kuburan memang tempat kuburan saudara. Ya sudah. Dia tak jarinya keluar. Begini sudah, kamu punya tutup jari keluar begini. Panitia refleks, biasanya anak tua itu refleks nangking. Wah, ditangking ditunjuk. Aku patahkan kamu, wah, tanding-tandingan. Sudah tahu apa yang terjadi? Wanita ini berdiri. Berdirinya memang menakutkan. Di depan kami, karena kami lihat, itu penelitiannya banyak cukup. Dia berdiri. Begitu berdiri, dia tunjuk satu persatu yang nangking. Panitia. Sudah tahu? Dia ngomong kenceng, banyak orang dengar. Dia ngomong apa? Satu orang ditunjuk, kamu suka ke diskotik kencing saya, mati. Langsung itu panitia langsung satu diem. Artinya sesama setan jangan saling tengking, setuju? Halo, ya Pak ya? Terang keras? Sama-sama setannya jangan sok rohani. Raisa. Ada yang baru datang, Raisa. Ya, jadi saya minta Anda paham. Ditunjuk, langsung dengar. Yang nangis ini, bahayanya anak Tuhan ya. Kalau nunjuk kita langsung semua dilihat. Waduh, haleluya. Satu lagi saudara, dia langsung berhenti ditunjuk. Kamu suka gontak, kalau salah kamu suka main cewek kencing saya, mateng. Langsung dia bilang, sekarang ampuni aku. Tapi ngampuninya dipermalukan dulu. Saudara tahu, wanita itu lihat saya ingat perkataannya in English version, dia mau dalam bahasa Inggris.
Dia ngomong apa? I hate you. Ya untung nggak ngomong I love you, tengking. Itu dalam manifest kuasa gelap. Dia lihat saya gini, I hate you. Saya cuma ngomong simple, nengking setan gak usah lama-lama. Saya cuma ngomong gini, hati-hati keluar. Ngerti ya? Gua ngomong gitu aja, hati-hati keluar gitu. Saya tahu. Perhatikan, begitu dia teriak, saudara, ini yang terjadi. Saya minta Anda waspada. Makanya Maya itu betul diserang. Dia lari, kan tempat ngertinya itu tingkat, saudara, tempat gedung. Dia lari, loncat, hampir bunuh diri. Setan kalau tidak tahu Anda mulai bertobat, dia akan bunuh kamu. Itu masalahnya. Seperti ini. Kalau kamu noleh ke belakang, tidak akan terima janji Tuhan. Banyak Tuhan saya kasih tahu, disuruh Tuhan doa puasa, nolehnya gawat. Dia bilang, dokter nggak boleh saya doa puasa, nanti mati sekalian apa? Dia bayar, halo. Tapi minta berkatnya miliaran. Suruh puasai haleluya. Betul enggak? Jujur. Minta utang lunas. Tuhan ngomong doa puasa, aku kasih jalan keluar. Noleh ke belakang, alasannya banyak. Orang mau puasa ada yang traktir makan. Ayo bener apa enggak ayo? Iya. Rica-rica semua paniki, kok masuk semua. Tuhan batal ya. Tuhan ngomong katanya mau ikut aku, noleh ke belakang jadi tiang jarak. Saya ngomong di satu kota, hampir semua kumpul-kumpul, termasuk orang pelayanan. Saya bilang, Tuhan ngomong sama saya, kalian harus nikah mulai malam ini. Gak nikah gak diberkati. Cari gembala, bukan saya yang berkati. Saya bukan gembala. Cari gembala yang punya surat, dikasih. Ada amin. Saya kan doa cuma proteksi, tapi gembala yang proteksi. Cari gembala. Ada amin. Dan saya takut nanti nikah itu suami saya. Jangan takut, belajar Anda masuk dalam destiny. Jangan noleh ke belakang, jangan Anda lihat sukarnya, jangan percaya dulu kuasa Tuhan lebih besar. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti kata amin? Jangan kamu takut duluan, intimidasinya kuat nanti. Kayak dia, Maya ngomong, tangannya begini, terus di rumahnya itu barang bisa terlempar-lempar sendiri, bukan tikus, barang itu bisa goncang sendiri, itu setan. Apakah didiamkan gini? Dalam namanya tangking lawan. Karena cuma dua pilihan, setan yang keluar atau kamu yang keluar. Betul Pak? Halo? Atau kamu pindah rumah. Kalau saya sih nggak mau, adu kuat sekalian. Mempunyai kuasa dalam diri kita lebih besar. Ada amin? Mau setan apapun. Jangan ngomong, kita nggak kuat-kuat ya Pak. Ya ajak tim pendoa. Ini kan tim pendoa kuat-kuat dari berbagai pelayanan. Guys, gak usah dibayar, gratisan, dikasih ongkos saya, amin. Kalau minta dibayar, kemana duit, gak usah diundang, ada urapan itu. Ada amin. Kurang keras. Amin itu anak kurang, kalau ada amin. Ini ongkosnya tuh. Waduh. Saya gak bicara, nanti ada warning ya. Nanti gak, ini saya agak lebih soft. Karena beberapa kota itu tempat pesamplonnya keras, tapi oleh ke belakang ada sebab akibat. Tapi sekarang ini poinnya. Lihat perjanjian baru. Tadi malam Sipruk terima. Paling ngerti yang Sipruk ini diulangi 2 kali. Now, Lukas pasal 22. Saya minta Anda garis bawah setiap ayat ya. Saya minta Anda ngerti. Saya rindu ayat yang ke-24. Mata saya ini haleluya saudara. Maklum sudah tua ya jadi ya. Tolong dimengerti. Lukas 22-24. Yes. Saya minta Anda lihat dan ada di slide, Anda bisa ingat, tapi nanti di rumah Anda boleh baca kembali. Baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara perhatikan pertengkarannya. Dikatakan begini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Semua lihat. Siapakah yang dapat apa? Saya tanya, perlu nggak sebetulnya? Kurang keras. Sampai setuju angkat tangan. Lihat saya, ini yang terjadi indikasi di pelayanan. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda sedang membandingkan hamba Tuhan satu sama hamba Tuhan lain, hati-hati. Indikasinya iblis bisa pakai kamu. Oh ini lebih hebat. Oh ini biasa. Oh pelayanan sini lebih urapan. Ini aduh.
nggak ada bobot melayang. Oh ini bobotnya kuat. Anda boleh menilai, tapi jangan menghakimi. Anak Tuhan itu kadang-kadang penghakimannya lebih hebat daripada siapa. Pertengkaran, jangan merasa apa? Ini lebih hebat. Oh mentorku lebih dahsyat. Mentorku bisa dibuka semua, tapi mentorku separuh-separuh. Oh haleluya anak Tuhan. Kalau kamu sudah bandingkan, sebetulnya itu sudah jerat kamu. Berarti katakan amin. Kurang keras. Oh ini loh, enak kok sini cepat. Jangan saudara, hati-hati. Jangan bandingkan satu sama lain. Yang paling hebat adalah Yesusnya sebenarnya. Kurang keras. Saudara ngerti gak? Tahun sekian saya nggak ngomong, saya tahu lupa ya. Saya ngomong di tahun, saya mau masuk tahun depannya, saya ngomong begini. Bukan tahun besok, tapi waktu tahun berapa saya lupa. Tahun depan itu banyak hamba Tuhan meninggal tiba-tiba. Saya tahu salah satu Petrus Agung meninggal. Itu heboh dan orang telepon saya malam-malam. Dia ngomong Pak Agung meninggal. Saya pikir Pak Agung yang kemarin ngomong sama saya waktu di Semarang. Orangnya juga gemuk saya bilang, waduh meninggal. Puji Tuhan saya berangkat. Kemarin ngomong-ngomongan sama saya. Lalu orang itu JKI ngomong begini, bukan Pak Agung itu Pak, Petrus Agung. Nubuatanmu tergenapi Pak. Hamba Tuhan meninggal tiba-tiba. Saya bilang memang harus berangkat. Nah pasukan doa kita juga digerakkan mendoakan kebangkitan. Tapi Tuhan sudah bicara sama saya masalahnya. Tidak akan bangkit. Memang harus pulang. Tapi ini loh baiknya Yesus. Tuhan ngomong apa? Biarkan mereka tetap berdoa karena aku hargai iman. Amin. Nanti katakan Amin. Memang jadi Anda gak usah ngomong, oh ini langsung begini yang sampai lebih hebat. Gak usah. Kalau nggak diambil nanti repot jadi berhala. Harus berangkat. Nanti katakan amin dulu. Nah, saya minta Anda paham dulu. Kalau Anda, dan saya saudara, kalau Anda ngomong, oh kami lebih hebat dan sebagainya, itu bahaya. Anda harus bangun roh dengan benar. Yesus di atas segalanya. Percaya katakan amin. Amin. Itu yang paling penting. Dan saya minta Anda paham. Lihat 25. Sama-sama baca 25. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka. Terus ayat 26 agak cepat karena ada poin yang harus saya sampaikan di sentuhan ini. Tetapi kamu tidak akan demikian. Ini prinsip melayani ya. Saya minta Anda baca supaya nanti. Melainkan yang terbesar apa saudara? Hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah. Terus pemimpin sebagai apa? Dan saya pelayan Tuhan. Kalau Anda ingin melayani, tidak usah merasa dipuji. Kalau kamu ingin jadi leader, kamu harus mulai dari bawah. Setuju? Jangan nyuruh orang seenaknya. Harus tumpang tangan satu orang baca nyuruh orang hebat-hebat dong. Sakti mandraguna tangan. Jangan. Ada amin. Ada amin. Saya minta Anda paham. Jadi yang terbesar harus belajar yang terendah. Lihat saya saudara. Kalau kamu pengen diurapi Tuhan lebih, lihat saya baik-baik. Kamu pengen dipakai Tuhan lebih, belajar dari bawah. Ngerti katakan amin. Nah ini orang lain meskipun disalah mengerti, gak usah tersinggung. Itu watakmu lagi dikupas. Kalau kamu gak mau dikupas, gak akan menang. Sampai kapanpun, sampai tua, gagal terus. Yang merubah watakmu, dirimu sendiri dan Tuhan. Setuju katakan amin. Orang lain hanya kasih arahan. Amin. Tanda ini anak Tuhan kadang-kadang ngomong gini, memang aku lahir kayak begini, kok itu kurang ajar. Sudah dari dulu lahir kok kayak begini. Aku pelit kok pelit, gak tengking sudah. Ngerti pelit? Lihat 27. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau melayani? Baca. Bukankah dia yang duduk makan, tetapi ayat 28 1, 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam apa? Segala pencobaan yang aku alami. 29. Dan aku menentukan garis bawah hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama menentukannya apa? Jadi kamu jangan bilang gini, wah nanti mahkotaku lebih gede. No way. Oh itu jiwa saya menangkan, mahkotaku lebih banyak. No. Milik Yesus. Oh itu saya menangkan. Jangan lupa ya perpuluhannya. Lilin jangan.
Harus tulus. Ada amin? Ada amin? Yang 30. Saudara baca sama-sama 1, 2, 3. Bahwa kamu akan makan semua dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk apa? Yang percaya katakan apa? Jadi ada penentuan bagimu. Tapi firmannya bukan ini, saudara. Ini hanya saya ngomong pesantuannya adalah ini 31. 31, baca sama-sama. Ini saudara, ini kawatnya. 1, 2, 3. Simon. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Baca dulu. Saya minta Anda perhatikan saya. Dengar baik-baik. Firman ini giliran sekarang fair blessing kelapa gading. Semua fair blessing terima. Besok harus ke Batam dan sebagainya. Dengar saya baik-baik. Firman ini harus saya ngomong karena Tuhan bicara. Iblis punya hak nampi kamu. Itu masalah. Sama kan? Sama. Kalau hidupmu tidak kamu tata lagi mulai hari ini, rohanimu tidak bertumbuh, gitu terus, jangan salah, mati-mati iblis nuntut nabi kamu. Saya tahu banyak anak Tuhan, dengar ya, saya ngomongin dan kasih Tuhan, sudah terima nubuatan, sudah beretret berkali-kali, tapi dia tetap tidak berkembang. Iblis ngomong, saya kasih tahu, Allah punya keadilan tersendiri. Iblis akan ngomong, setiap kairos Tuhan yang kamu lewatkan atau tidak percaya, Iblis akan nuntut nabi kamu. Dia bisa ngomong, Yesus sudah cukup, sekarang aku tuntut nabi dia. Dan herannya Tuhan bisa diakan. Maka saya ngomong, Iblis serang kamu tidak bisa. Kenapa? Kamu ada proteksi Tuhan. Tapi dia pakai cara, saudara, dia pakai tangan Allah, hajar anaknya. Itu yang sah. Saya kemarin ngomong, ada contoh baik sekali barusan. Ada orang pelayanan itu menghamili anak orang. Dia ngomong sama saya begini, karena saking paniknya panggil saya Koko. Karena saya nggak ada tampang Koko. Dia bilang, Koko, tolong doakan. Tolong doakan. Saya bilang, kenapa? Saya hamili anak orang. Ini orang pengusaha. Saya langsung bilang firman ini muncul. Kamu ditampi iblis. Lalu saya bilang, ini bukan sekali kan? Bukan. Dan kali-kali kamu gak bertobat, langsung apa yang kamu akan dibongkar Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kamu pelayanan, maaf ya, kamu curi sana curi sini, iblis nuntut nanti kamu dan dia punya hak sama kamu. Istri lo dikasih waktu, kamu jangan noleh ke belakang, lari sampai soal, lari sudah noleh ke belakang, suaminya tidak. Makanya bayaran Tuhan kadang-kadang saya kasih tahu ya. Hatinya setengah-setengah. Iblis punya hak untuk kamu. Jangan salah, kamu lagi diberkati atau susah diberkati. Saya nggak tahu kamu bulan depan masih datang apa enggak, tapi saya kasih tahu. Ini pesan Tuhan yang harus kamu terima hari ini. Makanya banyak Tuhan kadang-kadang nyantai. Oh, nggak apa-apa, Lord you are holy. Tapi engkau lakukan kembali dengan tenang. Iblis punya hak nabi kamu. Ada Pak, saya buat retret yang enak-enak, silakan. Anda mungkin mau Pak, saya ngomong ya, gereja atau pelayanan. Ini salah satu gereja, saudara. Bangun pelayanan dengan uang yang tidak berkenan. Saya ngomong, kalau Anda bangun pelayanan dengan uang tidak berkenan, berhenti dan roboh itu tempat. Betul, iblis kontok, saudara. Itu bahaya. Kalau kamu hari ini maaf ya, kamu hanya angin-anginan, iblis punya hak nampi kamu. Itu masalahnya. Anak Tuhan kadang-kadang gak dikasih khotbah begini, kakak ngerti. Dia bilang, kenapa itu bukan diberkati? Ternyata ada hal yang belum dilepaskan sepenuhnya. Atau kamu lakukan terus sepanjang sampai tahunan. Gini terus. Iblis akan ngomong, Tuhan aku butuh keadilan. Contoh paling gampang, gak usah buka ayatnya. Dengar saya baik-baik, gak usah buka ayatnya. Perhatikan. Waktu Daud, kita mencatat iblis membujuk Daud untuk menghitung tentara Israel. Dia tahu, dia hitung tentaranya. Begitu dia hitung kesalahan Daud, dia hitung sebenarnya nggak boleh, sudah mendukakan roh Allah sudah. Dia hitung termasuk Lewi. Lewi tidak perlu dihitung, Lewi itu urusan Tuhan. Dia hitung Lewi. Di sana saudara Tuhan hukum dia.
3 pilihan. Berapa sih ganti? 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, pedang menimpa kau, atau 3 hari penyakit sampar. Dengar saya ke depan, supaya paham. Daud tidak boleh abstain. Dia pilih berapa? Just only 3 days, 3 hari. Waktu yang paling singkat dan pendek. Dalam tempo 3 hari, puluhan ribu bangsanya mati. Saya tahu kenapa bisa. Karena Tuhan tegur dia. Kenapa? Iblis bohongi dia makan itu. Dia kata, begitu kamu iakan umpan iblis, langsung iblis ngomong, aku tampil dia. Hanyalah Tuhan maaf, hidup dalam sakit, iri hati, hidup dalam tidak bertumbuh rohani, komplain terus. Saya kasih tahu, pantas iblis menang kita. Kalau anda tanya satu-satunya gimana? Ya perbaiki rohani. Mulai malam ini. Anda bilang susah Pak, tidak ada yang susah. Anda bilang Pak, saya kok sampai hari ini rokok kok standar Pak ya. Jangan salah, tidak diberkati, itu susah. Kenapa iblis nuntut tapi kamu? Ada ngerti kesatuan kata? Ada bilang Pak, saya ada pelayanan tapi susah. Jangan-jangan imanmu gak berkembang. Gitu terus. Iblis nuntut tapi kamu. Makanya iblis itu tunggu. Berkali-kali Tuhan kok kasih kesempatan. Ya apa Tuhan? Aku ingat ya, Allah itu penuh adil. Kairos atau kesempatan yang berkali-kali diberikan sama kamu, kamu tidak berkembang, hidup dalam kepahitan mungkin salah satunya, atau hidup dalam amarah, hidup dalam kekhawatiran, iman tidak bertumbuh, berkali-kali pelayanan, jatuh bangun. Iblis punya hak nabi kamu, ini firman. Dan saya kata pelayanan sekarang disikat sama ini sama Tuhan. Ada hamba Tuhan yang selingkuh, pintar korban, dibongkar di depan mimbar. Langsung dia bisa bilang, kenapa Tuhan kok aku permalukan? Tuhan ngomong sudah cukup, ini sekarang keadilan. Mati. Saya suka apa? Sepi, diam. Tandanya mau doa pulang. Saya tahu kota lain juga gitu. Ruangnya habis haleluya kena firman ini langsung itu atmosfernya sama saudara. Diam. Saya kasih tahu kenapa? Roh takut akan Tuhan mulai muncul di hati. Kamu akan ngerti, aku gak boleh begini terus. Gawat aku begini. Destinimu tergantung roh. Ngerti katakan apa? Dan saya, dari pihak Tuhan dia siapkan semua susu madu, Kanaan masuk, semua destiny yang ajaib. Tapi dari pihak anak-anaknya tidak mau bayar harga, berhenti. Makanya kadang-kadang iblis ngomong begini, ditunjuk aja begini. Tuhan kau sudah kasih diginikan terus, banyak benihmu terbuang sia-sia. Sekarang Tuhan aku, iblis ngomong, berhentikan berkatmu, diberhentikan saudara, percaya saya. Kamu minta hamba Tuhan turun tangan, kagak bisa. Karena ini urusanmu sama Tuhan, bukan sama hamba Tuhan. Nanti katakan, besok rumah roti, besok kata. Sudah tahu semua yang tadi loncat-loncat kemarin, terima firman ini langsung diem. Ada orang-orang pelayanan tidak benar, jatuh bangun. Iblis punya hak nanti Anda. Anda merokok terus, iblis punya hak nanti. Pak, saya sudah berusaha Pak, dari Hongkong berusaha. Kalau sungguh-sungguh pasti berhenti. Ya Pak ya? Halo? Pak, saya sudah berusaha supaya nggak bohong Pak, tapi kok mesti bohong? Itu saya kasih tahu, itu watak karakter setan nunggangi saudara. Ada yang kadang-kadang maaf ya, kalau saya kasih pelayanan mesti nunjuk orang lain. Sini nggak ada saudara. Jangan saya, dia. Ya Pak ya? Dikasih, ayo sekarang waktu kamu doa. Saya belum siap. Dia iblis nonton tampil orang seperti ini, akibatnya urapannya tidak ada, kering-kering. Saya ingat ya, pada waktu doa makan, saya nunjuk orang doa makan. Saya kasih tahu, ini cara pendoa. Repotnya nunjuk doa makan kalau ini pendoa dan kurang hikmat. Makan itu dia doa sampai Afrika, sampai mana-mana sana. Jadi
Saya ngomong, saya senggol dia. Maaf ya, doakan aja tempe, tahu, terong ini selesai kita makan. Masalah ini doa peperangan belakangan, sesudah makan kibarkan panji kembali. Oh iya Pak, doa itu Tuhan, Afrika Tuhan, Jawa. Yang lainnya aja sikap. Pertama bahasanya kenceng, lihat saya baik-baik. Lama-lama diam semua. Lihat gini, kadang-kadang anak Tuhan itu kadang-kadang kalau udah nggak ada urapan doa merem-melek, lirik-lirik. Ya Pak ya jujur, buka mata gini. Ada yang sampai, ada yang langsung konfrontasi sudah. Males keluar. Kadang-kadang anak Tuhan harus ngerti ya. Ada amin. Saya ajarkan bahwa profetik kemarin. Kalau kamu bikin mobil, ngomong bikin mobil, jangan Anda berandai-andai ketinggian. Ya amin. Anda bilang, jangan bilang Anda gini loh. Tuhan, sekarang musim hujan. Iblis itu nungguin kamu masalahnya. Lihat, saya mungkin Anda lucu, tapi banyak anak Tuhan doa tidak sampai kerajaan surga. Kenapa? Karena dia Tuhan besok mau hujan. Sekarang juga panas Tuhan. Kulitku tambah hitam Tuhan. Aku butuh yang banyak, ada 4 Tuhan. Ini loh saudara, anak Tuhan berpikir dengan doa yang panjang terjawab. Pada doa itu yang dilihat apa? Kurang kenceng kalau ngomong, kurang berani. Kuasa. Makanya iblis nuntut tapi kamu dengan doa yang bagus, gak ada power iblis ngomong, gak ada kuasa kamu, disikat betul. Tuhan, aku butuh yang roda 4 Tuhan. Malaikat Tuhan nungguin. Yang ada pintunya Tuhan. Orang itu, maaf ya, ini doa kadang-kadang anak Tuhan kelihatannya seperti rohani tapi goblok. Serius. Yang ada bisa bawa orang bukan 1 Tuhan. Minimal 4 Tuhan. Malaikat Tuhan ngomong gitu, doa jalur opposite. Tuhan yang di atas ngatuk saudara. Ngomong apa? Aku mau mobil. Nah itu lebih benar. Sama saya katakan, kalau kamu punya utang, jangan berandai-andai. Ngomong sama Tuhan, utangku banyak, sekian aku butuh diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan ngomong, Tuhan, aku ditagih terus. Jantungku untung buatan engkau, bukan jantung buatan mana-mana. Terputus Tuhan. Itu jangan doa begitu. Doa yang profetik, Tuhan aku butuh berkat, aku bertobat. Kalau tidak iblis nonton tapi kamu dengan doamu yang ada power. Ini jujur saudara. Banyak Tuhan, nengking setan tidak keluar. Betul apa enggak? Kurang keras. Semua firman dipakai ayatnya. Digini-gini semua dipecah. Lihat saya, semua dibuatkan. Setan tidak keluar. Kenapa? Kamu gak ada kuasa. Makanya iblis ngomong, aku tuntut dia. Tapi saya ingat juga ada anak Tuhan tangking setan. Setannya malah melotot sama dia. Saya tahu melotot dia tutup matanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ternyata penakut. Gemes. Serius. Ada maaf ya, ini maaf ya. Ini kadang-kadang Tuhan gak peka suara Tuhan. Dia praktekkan apa yang Yesus lakukan. Ini buat orang yang buta. Ini on fire, mungkin Anda ngerti. Dia sekarang ambil tanah diudek-udek. Ngerti diudek-udek ya? Ini bahasa Jawa. Diaduk, diludah, diaduk, dioleskan dalam nama Yesus. Saya kasih tahu, itu orang malah kelilipan. Dia bilang, gak melek. Saya kasih tahu kenapa? Karena tidak peka. Rohaninya hancur semua. Ada yang maaf ya, pelayanan dengan pacaran dan perzinahan. Saya kasih tahu, tidak diberkati. Iblis nuntut nabi, gereja-gereja. Saya main sempat ngomong, ada pelayanan yang dibangun dengan uang diskotik. Diskotiknya cukup terkenal. Perpuluhannya itu besar, tapi pendoa-pendoa di dalamnya risih. Dia doa supaya diskotik tutup, ditutup betul. Sejak itu hamba Tuhannya langsung doa dengan sungguh-sungguh. Iblis nonton nabi kamu, jangan enak-enakan loh. Jangan dia bilang, Tuhan ini memang kelemahanku. Iblis ngomong, oh enggak Tuhan, dia nggak sungguh-sungguh. Aku nuntut nabi seperti itu. Jangan nyalakan Tuhan. Sudah tahu? Ada hamba Tuhan kayak blessing. Suami istri doakan orang disuruh Tuhan. Pada waktu doakan orang, perhatikan baik-baik.
Dia doa sampai masuk ruang tamu, diundang sampai ke ruang tamu. Lalu dia bilang waktu doakan suami istri ini, orang Febles ini bilang begini, kamu ini punya roh najis. Lalu Tuhan tunjukkan di dalam lemari ada roh najis. Dia bilang, lemarimu simpen roh najis. Yang pria tidak mau buka, saudara, karena malu. Dia bilang, oh iya, nggak buka. Istri ngomong, udahlah buka aja. Sudah tahu apa? Nyimpen apa? Video porno. CD sana. Mana ini tidak tahu kalau nggak Tuhan bongkar. Dia malu lalu firman ini. Iblis nuntut nanti kan. Betul apa tidak? Makanya tidak bisa kamu kibulin Tuhan, tidak bisa. Dengan maaf ya, dengan katanya rohani, shalom Pak, hidupku berat, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak bertumbuh dalam hidupku. Ngerti katakan apa? Kita lihat firman Tuhan, coba lihat perjanjian lama. Saya suka ngomong ini. Sakaria pasal 3. Tampilkan Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Sakaria, kitab Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Sudah dapat, katakan amin. Mari baca sama-sama yang keras. Sakaria pasal 3. Ya, thank you. 1, 2, 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Perhatikan, sedang untuk apa? Dan saya iblis punya hak didakwa. Ayat 2, supaya Anda hidup benar itu. 2, 1, 2, 3. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Baca, Tuhan kiranya menghadiri engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadiri engkau. Bukankah dia ini puntung? Jadi keadaannya imam besar ini kacau, tapi diselamatkan. Ayat 3, ini sebabnya. 1, 2, 3 baca yang keras dan ingat baik-baik. 1, 2, 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Terus, dan saya masalahnya kenapa iblis bisa tampil kamu? Karena kamu kotor. Ini masalahnya. Oh Pak, sudah pelayanan, jangan pakai alasan pelayanan. Kamu jangan. Karena banyak orang pelayanan hidupnya tak berkembang. Gitu terus. Dan iblis punya hak nanti. Makanya ini perlombaan. Betul apa tidak? Anda harus mulai malam ini ngerti firman ini. Dan Anda harus minta proteksi Tuhan. Minta naik. Tuhan, aku pengen hidup benar. Rumah tangga repot terus. Karena tidak sungguh-sungguh. Iblis nuntut rumah tangga. Kamu kekanak-kanakan terus, tidak dewasa roh. Iblis nuntut tapi kamu. Habis betul. Jangan salahkan Tuhan. Kamu harus tanya diri. Ngerti kata-kata? Doa jarang, minta diberkati. Itu kampungan sekali. Kamu tidur, lihat Tuhan, terima kasih aku masih nafas. Tadi malam mimpi dikejar setan, Tuhan, terima kasih. Hanya mimpi. Ngalus dada lagi. Puji Tuhan, hanya mimpi. Engkongku muncul marah-marah. Oh, hanya mimpi dalam nama Yesus. Engkongnya sudah mati, Pak. Tidak bertobat, iblis punya hak untuk kamu. Ini yang saya ngomong dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik. Saya pernah melayani orang kerasukan. Pada waktu kerasukan, saya restop. Ini anak SMA waktu itu. Pada waktu kerasukan itu setan keluar dari dia, keluar dari kamar. Saya lihat setan menjalan. Maaf ya, begitu keluar, kita mau kejar, saudara. Saya kasih tahu, saya waktu keluar, dia pelihara, untungnya bukan anjing, saudara, tapi hamster. Sampai ngerti hamster? Hamster ya, Anda kan tahu hamster itu lucu sekali. Sudah tahu hamster itu loh, bisa teriak. Waktu Tuhan ngomong, kamu kan hamster itu. Saya jalan, belum murapi. Itu hamster bisa teriak, saudara. Kenceng. Setan bisa masuk di sana. Sudah tahu kenapa? Pada waktu pas itu hamster diurapi, selesai ya, Tuhan ngomong masuk kamar lagi. Tuhan ngomong di balik lemari ada sesuatu. Saya kasih tahu saudara, ternyata papanya dia itu masih pegang jimat, yaitu samurai besar. Samurai. Anda jangan, Pak, saya masih ada samurai di rumah, Pak. Nah, itu hati-hati. Buat jaga-jaga, Pak, jangan. Samurai buat ganjil pintu nggak apa-apa, saudara. Tapi buat jaga-jaga nggak perlu, kita punya Yesus. Setuju katakan amin? Ada samurai. Dengar baik-baik. Waktu saya ambil pedangnya, saya ngomong, ini rumahmu. Saya kata, orang itu kerasukan dan begini. Jangan diapa-apakan, itu rumahmu. Sudah tahu apa yang kita lakukan?
kita urapi, patahkan, kita bakar. Itu lepas. Sudah tahu? Kadang-kadang banyak nonton separuh-separuh hati. Bisa kasih iblis nuntut nabi kamu, tak diberkati, gak diberkati. Itu masalahnya. Allah punya keadilan. Pulang dari tempat ini firman buat kamu. Kalau kamu standar terus, berkali-kali sampai kamu datang kedua kali, tidak pernah naik, up down paling sering. Pak, saya suka naik turun, Pak, enak, Pak. Saya on fire, sekarang waktunya saya turun, Pak. Saya kata ya, saya ini ada satu wanita. Orangnya itu maaf, lugu, mukanya itu lugu, saudara. Ternyata, maaf ya, dia ngomong, lugu begitu, ternyata sudah tidur dengan banyak orang, saya kaget. Waktu saya tepang tangan, masalahnya begini, waktu saya doakan, saya lihat dari dalam yang muncul, roh ini, katanya sampai kata sinden tahu. Itu bahasa Jawa, orang yang biasanya nyanyi tapi orang Jawa sinden ya, ngerti ya? Yang pokoknya begitulah, ngerti ya? Waktu saya lihat, dia langsung manifestasinya, Anda ini adalah, saudara, orang-orang yang baik-baik saja. Begitu saya doakan dan saya tanya itu, saudara, manifestasinya, bisa seperti orang sinden, dengan keadaan mata tertutup. Lalu saya bilang, kamu punya roh percintaan. Itu daya pikat, roh pikat. Bagaimana bisa mau dipakai Tuhan? Iblis punya hak nanti kamu. Ada anak tua yang kadang-kadang mulutnya masih suka goda-goda. Hati-hati, iblis untuk nanti kamu. Hati-hati ya. Saya ngomong dalam kasih Tuhan. Ngerti kata-kata ini? Bapak saya cuma goda pembantu, Pak, sama. Ingat firman ini, bertobatlah. Iblis punya hak dakwa imam besar di surga karena pakaian kotor. 4, lanjutkan sebentar. Semua baca sama-sama karena ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Yang memberikan perintah kepada orang-orang mulai ini, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Semua baca. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku apa? Yang percaya tepuk tangan dulu bagi Yesus. Percaya katakan amin. Kerjaanku cuma satu pada tempat ini, ganti pakaianmu. Saya rindu kamu diberkati. Hari ini jangan biarkan iblis nanti kamu. Maka banyak orang bilang, Pak, kenapa hidup saya susah bahagia? Saya tahu Tuhan tunjukkan karena kamu tidak pernah sungguh-sungguh. Up down. Iblis punya hak untuk kamu. Itu masalah. Satu firman saya tambahkan, perjanjian lama. Supaya kita belajar yang lebih detail lagi, saudara, dalam nama Yesus. Anda lihat bilangan, ini penting sekali. Saya kemarin ditunjukkan Tuhan. Ini menggawat. Bilangan pasal 31. Langsung Anda fokuskan ayat yang ke-16. Dalam kitab Wahyu, Nabi ini juga dibahas. Semua baca sama-sama. Karena sudah tampilkan, nanti diingat, nanti baca lagi di rumah supaya Anda dalam proteksi Tuhan. 1, 2, 3. Garis bawah atas nasihat beliau berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Itu hal peor. Terus sehingga apa? Saudara lihat saya ke depan, perhatikan baik-baik. Lihat saya ke depan supaya Anda paham, perhatikan. Karena dengan anak-anak supaya tenang dulu, perhatikan. Karena nasihat beliau, seorang nabi yang diurapi, dia mengubah hati orang yang setia kembali pada peor, saudara. Begitu kembali pada Baal peor, Tuhan hajar umatnya sendiri. Hati-hati. Beliau adalah seorang nabi yang tulus. Ini orang yang basic pelayanan harus ngerti. Begitu dia disokong uang, hatinya berubah. Sudah tahu? Nubuatannya saudara, ngubahkan Israel yang cinta Allah kembali kepada Baal peor. Sejak kembali Tuhan ngomong, aku akan hajar. Kalau iblis serang langsung tidak bisa, tapi dia pakai tangan Tuhan. Makanya kamu dimakan ini. Kamu lakukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Langsung Tuhan ngomong, aku ada hak hadir. Itu masalah. Pulang dia tempat. Ini firman buat kamu. Beres kalau gitu. Coba. Saya kasih tahu sekarang. Saya ngomong 4 tahun. 2 tahun sudah lewat. Ini sudah 2 tahun lebih dikit. Ada pendoa-pendoa profetik
juga dari mana-mana ngomong sama saya, Pak, nubuatanmu sebenarnya tergenapi apa? Dalam tempo 2 tahun lagi. Ini BMKG, saya nggak sering baca, saya nggak ngerti. Pulau Jawa akan terbelah. Goncangan gempa yang hebat. Tempo 2 tahun lagi. Saya bilang, oh ya? Betul Pak, engkau ngomong 4 tahun. Makanya Tuhan ngomong sama saya, 4 tahun engkau harus siapkan umatku. Tugasmu cuma satu sebenarnya, dengar baik-baik. Kamu harus bertobat dan minta anugerah Tuhan, atau minta Tuhan tolong batalkan dulu Tuhan. Itu aja, terserah Tuhan. Meskipun Tuhan tidak jawab, terserah Tuhan yang memutuskan. Ngerti katakan? Dalam tempo 2 tahun. Saya ngomong dia 2 tahun lebih, tinggal 2 tahun. Betul Ustaz. Makanya ngomong, aku buat kamu. Saya tahu ada bangsa-bangsa dalam waktu dekat digoncang Tuhan. Ekonomi besar, bukan Indonesia. Tapi saya lihat ada berhala yang naik seperti berhala wanita. Saya tahu mereka ngejar kesuburan. Yesus sudah diduakan. Iblis nampi langsung ditampi. Saya ngomong ini supaya saya tidak disalahkan Tuhan. Kenapa? Kalau saya tidak ngomong pesan, kamu tetap ngomong, oh lala ini memang kelemahanku. Kamu lupa iblis nuntut nabi kamu. Karena kamu punya benih dosa. Betul apa tidak? Hari ini saya suka diem begini. Amin. Nanti Anda pulang nonton sinetron mulai berubah. Pantes urapanku bocor. Sinetronku model begini. Langsung ganti channel pujian penyembahan. Nonton sinetron Korea tangis-tangisan. Saya nggak tahu kan. Dan nonton sinetron India. Anak Tuhan itu canggih. Atau nonton, maaf ya, kadang-kadang saya heran, anak Tuhan kok suka nonton paranormal lu, goblok. Paranormal tuh orang tidak normal. Ngapain nonton? Anda punya Yesus. Nanti katakan amin. Saya pernah adu kuasa dengan paranormal banyak, saudara. Adu kuasa. Paranormal tuh orang tidak normal. Contoh ya, kamu diramal. Nanti bulan depan kamu akan ketemu orang model begini, bla bla bla. Terjadi nggak? Bisa terjadi, kenapa? Karena kamu dalam track setan, saudara. Jadi dia atur pertemuannya. Kecuali kamu dalam Yesus langsung no. Ada amin? Dalam tahun sekian. Dengar baik-baik. Ini saya ngomong soal iblis nanti. Saya ingat. Ada pengkhotbah, saya tidak tahu khotbahnya, saya tidak pernah dengar dia khotbah, atau saya tidak tahu bagaimana dia khotbah. Dengar baik-baik, saudara. Tapi anak rohani saya sempat datang waktu KKR-nya. Masih muda, made in Indonesia. Dia khotbah peperangan. Yang ngerti jangan langsung nyuap, sudah langsung kembali ngomong namanya, jangan. Begitu dia khotbah, saudara, katanya khotbah peperangan. Anak rohani saya datang khotbahnya dia laporan sama saya. Dia bilang begini, ada khotbah peperangan keras seperti kakak. Sudah tahu? Waktu dia bilang gitu, saya ngomong maaf, saya ngomong sama anak rohani saya waktu itu, saya ngomong begini, pengkhotbah yang kamu lihat itu punya roh perzinahan. Saya kasih tahu, dia tidak percaya. Dia bilang, mana mungkin kak? Khotbahnya aja setan disikat semua bla bla bla. Saya bilang dia punya roh perzinahan. Bisa masa menghakimi. Tempo seminggu saya ngomong. Saudara tahu? Dibongkar sama Tuhan. Makanya Tuhan itu adil. Kamu lakukan terus. Gak bertumbuh rohanimu. Mungkin bukan perzinahan, mungkin tidak minum, mungkin tidak rokok. Tapi rohanimu standar terus. Percaya saya, tidak akan diberkati karena dia adil. Kalau kamu naik, dia akan berkati kamu karena dia adil. Setuju katakan? Itu keputusanmu. Jangan nyalakan orang lain, malah akan diberkati. Saya tahu dibongkar sama Tuhan seminggu setelah saya ngomong, dia menghamili worship leader dengan sukses. Amin. Orang kaget, kenapa? Saya dapat laporan orang saya yang tadi datang. Dia ngomong, betul yang kakak ngomong, dia punya roh perzinahan. Dan hampir semua orang pelayanannya kaget, pindah ke pelayanan kami. Bukan di sini ya, nggak ada, jangan dicurigai. Dan hampir semua wanita pindah, saudara. Saya katakan, hampir semua pelayanan itu pelepasan. Kenapa? Semua hampir wanita ini dilecehkan sama satu hamba Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, itu bedanya urapan sama sihir. Kamu harus paham. Kalau sihir, bahaya besar. Tapi kalau urapan pasti holy motivasinya. Betul apa tidak?
pelepasan sampai muntah-muntah, hampir seperti itu. Dan dia ini penulis buku, makanya saya minta jangan langsung semua. Oh saya tahu, jangan, nggak usah. Kalau tahu simpanlah dalam hati. Dan akhirnya dia move in Surabaya, ya, dari Surabaya ke Jakarta, pindah lagi Surabaya, pindah lagi Jakarta, sama jatuh bangun. Anda saya kasih tahu, iblis nuntut nanti kamu, ribut terus sama tanggamu, pisah-pisah betul. Hati-hati. Jangan main-main, jangan main-main. Iblis nunggu. Pada bilang, Pak, memang begini kok rumah tangga saya. Kamu kurang doa, setan serang kamu berkali-kali. Kamu kurang doa, manusia lama bisa kembali. Dan tadi bisa mengampuni, atau sakit hati lebih parah. Iblis nuntut hati kamu. Berarti anak-anak. Ingat ya, hari ini Israel berubah setia. Lihat ayat yang ke-17. Semua baca sama-sama akibat reaksi Tuhan. 1, 2, 3. Semua pakai berdiri.